Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara Warren Buffett memilih saham? Hari ini, kita akan membedah rahasia di balik analisis fundamental saham menggunakan contoh nyata dari saham PRDA. Siap-siap untuk memahami cara memilih saham potensial seperti seorang investor profesional. Selamat datang di channel kita. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham menggunakan data fundamental. Kita akan fokus pada saham PRDA sebagai contoh, namun prinsip-prinsip yang kita bahas dapat diterapkan pada saham lainnya. Baik Anda seorang pemula atau sudah berpengalaman, video ini akan memberikan wawasan berharga tentang cara menilai kesehatan dan potensi sebuah perusahaan. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan hiburan tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi apapun. Data yang disajikan mungkin tidak akurat atau sudah kedaluarsa, jadi pastikan untuk memeriksa sumber resmi terbaru. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba PRDA. Pada kuartal 3 tahun 2024, PRDA mencatat pendapatan sebesar Rp2,2 triliun dan laba bersih Rp217,991 miliar. Jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita bisa melihat tren yang menarik. Pendapatan relatif stabil, namun laba bersih mengalami penurunan dari Rp621,623 miliar di tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mampu mempertahankan penjualan, mereka mungkin menghadapi tantangan dalam mengelola biaya atau margin. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas PRDA. Gross Profit Margin atau GPM mereka di kuartal 3 tahun 2024 adalah 58,9%. Operating Profit Margin atau OPM sebesar 11,3% dan Net Profit Margin atau NPM sebesar 9,87%. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita melihat penurunan dalam semua metrik ini. Misalnya, di tahun 2021, NPM mereka mencapai 23,4%. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan masih menguntungkan, efisiensi operasional mereka mungkin menghadapi tekanan. Dalam hal posisi keuangan, PRDA memiliki aset total sebesar Rp2,744 triliun dan ekuitas Rp2,4 triliun pada kuartal 3 tahun 2024. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita melihat pertumbuhan yang stabil dalam aset dan ekuitas. Ini menunjukkan bahwa perusahaan terus membangun basis asetnya, yang bisa menjadi indikator positif untuk pertumbuhan jangka panjang. Untuk kesehatan keuangan, PRDA memiliki Debt to Equity Ratio atau DER sebesar 0,01 yang sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang sangat kecil dibandingkan dengan ekuitasnya. Equity Multiplier atau M mereka adalah 1,14 yang juga relatif rendah. Kedua metrik ini menunjukkan bahwa PRDA memiliki struktur modal yang sangat konservatif dan risiko keuangan yang rendah. Dalam hal efektivitas manajemen, Return on Equity atau ROE PRDA adalah 10,38%, sementara Return on Assets atau ROA mereka adalah 9,1% pada kuartal 3 tahun 2024. Meskipun angka-angka ini masih positif, kita melihat penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, di tahun 2021, ROE mencapai 33,59%. Ini menunjukkan bahwa efisiensi manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari aset dan ekuitas perusahaan telah menurun. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chart sheet investasi saham dengan mengklik link di deskripsi video ini. Sekarang mari kita bahas valuasi PRDA menggunakan PE Band. Rata-rata PE Band PRDA adalah 13,84. Saat ini, harga saham PRDA adalah Rp2.810, sementara nilai wajarnya berdasarkan PE Band adalah Rp3.461. Ini memberikan margin of safety sebesar 23,17%. Artinya, berdasarkan PE Band, saham PRDA saat ini mungkin undervalued atau dinilai terlalu rendah oleh pasar. Selanjutnya, kita lihat valuasi menggunakan PB Band. Rata-rata PB Band PRDA adalah 2,137. Berdasarkan PB Band, nilai wajar PRDA adalah Rp5.876. Ini memberikan margin of safety yang sangat besar, yaitu 109,14%.
Ini menunjukkan bahwa berdasarkan PBBN, saham PRDA saat ini sangat undervalued. Nah, itulah analisis fundamental saham PRDA. Bagaimana menurut Anda? Apakah PRDA menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang saham apa yang ingin Anda lihat analisisnya di video selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda yang juga tertarik dengan investasi saham. Oh ya, untuk memulai perjalanan investasi Anda, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.